Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, update dari kasus pembunuhan Vina Cirebon telah memasuki babak baru, di mana proses persiapan pra-peradilan yang akan dilaksanakan oleh tersangka Peggy Setiawan yang rencananya akan dilaksanakan pada Senin 1 Juli 2024 esok. Sebagaimana kita ketahui bahwa pra-peradilan ini sedianya digelar pada hari Senin yang lalu atau hari Senin tanggal 24 Juni 2024. Namun dikarenakan pihak tergugat yaitu penyidik Polda Jabar ini mangkir atau tidak datang pada saat proses persidangan, sehingga persidangan pra-peradilan ini ditunda sampai dengan 1 minggu lamanya, atau akan dilaksanakan pada esok hari Senin 1 Juli 2024. Pihak pengacara dari Peggy Setiawan berharap pihak dari penyidik Polda Jabar ini menghadiri proses pra-peradilan yang akan dilaksanakan esok, sehingga mereka bisa beradu argumen tentang penetapan tersangka dari Peggy Setiawan ini. Dalam sidang pra-peradilan ini nantinya akan menguji keabsahan dari dua alat bukti yang menjadikan Peggy Setiawan ini tersangka. Hakim nantinya akan menilai dari proses penyidikan Peggy Setiawan dan penetapannya sebagai tersangka ini apakah sudah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku atau ada sesuatu yang menyimpang dalam proses penetapan tersangka Peggy Setiawan. Seperti yang kita semua ketahui bahwa kasus ini menuai polemik dan menjadi perhatian dari publik semenjak viralnya film Vina Sebelum 7 Hari yang diangkat dari kisah nyata kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu, di mana pada saat kejadian ini ada spekulasi yang menyatakan bahwa korban ini adalah korban kecelakaan tunggal, namun dari pihak kepolisian ini menyatakan bahwa korban adalah korban pembunuhan yang dilakukan oleh gerombolan geng motor. Yang semakin membuat publik bertanya-tanya adalah tentang penetapan tersangka dari Peggy Setiawan. Apakah Peggy Setiawan ini adalah benar-benar pelaku dari pembunuhan Vina, ataukah Peggy ini adalah korban salah tangkap sebagaimana yang diinformasikan oleh kuasa hukum dari tersangka ini. Pihak dari kuasa hukum meyakini bahwa Peggy Setiawan ini bukanlah Peggy alias Peron yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina. Terdapat beberapa ketidakmiripan dari Peggy Setiawan ini dengan DPO yang ada yang sebelumnya disebarkan oleh Polda Jabar, yaitu dari ciri-ciri, kemudian alamat, dan juga usia. Menurutnya semuanya berbeda. Peggy Setiawan dengan Peggy alias Peron tidak sesuai dengan DPO yang diutarakan sebelumnya oleh pihak dari penyidik Polda Jabar. Nah, yang lebih mengherankan lagi adalah dihilangkannya 2 DPO lain, sehingga total DPO dari kasus ini yang tadinya ada 3 DPO menjadi hanya 1, yaitu Peggy alias Peron ini. Itulah kejanggalan-kejanggalan yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Pihak kuasa hukum ini nantinya sudah menyiapkan bukti-bukti dan juga saksi. Ada sekitar 10 saksi yang nanti akan dihadirkan untuk menguatkan bahwa Peggy ini memang bukan merupakan tersangka atau pelaku dari pembunuhan Vina.
Sedangkan dari pihak Polda Jabar sendiri menyatakan bahwa kesiapannya dalam menghadapi sidang pra-peradilan yang akan dilaksanakan Senin esok 1 Juli 2024. Pihak Polda Jabar melalui Kabid Humas Polda Jabar, Bapak Jules Abraham Abbas, menyatakan bahwa kuasa hukum dari penyidik Polda Jabar sudah menyiapkan materi-materi yang nantinya akan menjadi bantahan dari alibi yang disampaikan oleh tim pemohon, atau dalam hal ini adalah pihak dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Dari hasil wawancara yang dilaksanakan oleh TV One dengan pihak dari kuasa hukum Peggy Setiawan, pihak kuasa hukum sangat berharap Polda Jabar, atau dalam hal ini yang diwakili oleh kuasa hukum dari pihak penyidik Polda Jabar, untuk bisa hadir dalam pra-peradilan yang akan dilaksanakan di Kejati, Bandung pada hari Senin 1 Juli 2024. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya, pihak Polda Jabar ini mangkir atau tidak hadir pada saat persidangan yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2024. Menurut Kabid Humas Polda Jabar, bahwa ketidakhadiran mereka adalah karena memang sudah ada agenda yang terjadwalkan sebelumnya, sehingga mereka tidak bisa menghadiri sidang pertama pra-peradilan pada tanggal 24 Juni 2024 yang lalu. Pihak dari kuasa hukum Peggy Setiawan ini sangat kecewa, padahal sebelumnya pihak Polda Jabar ini telah menyatakan kesiapannya untuk menghadiri sidang tersebut, namun nyatanya pada hari H persidangan mereka mangkir atau tidak hadir. Mereka beranggapan bahwa ketidakhadiran pihak kuasa hukum dari Polda Jabar ini disengaja untuk mengulur-ngulur waktu agar berkas yang telah mereka sampaikan di kekejaksaan ini P21 atau lengkap, sehingga pra-peradilan ini dianggap gugur. Sidang pra-peradilan ini diharapkan bisa menyelesaikan polemik dari penetapan Peggy Setiawan ini sebagai tersangka. Diharapkan nantinya kasus ini semakin terang benderang, apakah benar Peggy ini merupakan pelaku dari pembunuhan Vina dan Eki, ataupun Peggy ini hanyalah korban yang salah tangkap sebagaimana diutarakan oleh pihak dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Lantas apa yang terjadi jika pihak dari pemohon, dalam hal ini kuasa hukum Peggy Setiawan ini, memenangkan pra-peradilan nanti? Apakah kasus ini akan dicabut atau ditutup, ataukah akan tetap bergulir sampai persidangan? Nah, menurut diskusi yang ada pada TV One mengatakan bahwa pra-peradilan ini hanya untuk menguji proses penyidikan kasus tersebut, tidak bisa menutup atau mencabut dari kasus pembunuhan Vina ini, sehingga kalaupun Peggy Setiawan memenangkan pra-peradilan ini, pihak dari Polda Jabar tetap bisa melanjutkan persidangan sampai dengan ke penuntutan dengan catatan perbaikan dari proses penyidikan tersebut. Namun bukan tidak mungkin nantinya pihak dari Polda Jabar ini mencari tersangka yang lain atau mencari pelaku yang lain kalau memang Peggy Setiawan ini memang bukanlah pelaku yang sebenarnya. Dan pada saat di pra-peradilan nanti Peggy Setiawan memenangkan pengadilan tersebut. Kunci dari terangnya kasus ini adalah dimulai dari pra-peradilan besok.
Kuncinya adalah Polda Jabar menghadiri proses pra-peradilan atau sidang pra-peradilan yang akan dilaksanakan besok 1 Juli 2024 untuk menguji proses penetapan tersangka dari Peggy Setiawan ini. Kita nantikan sidangnya yang akan berlangsung besok. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Demikian video dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Harapan kita semua, semoga kasus ini segera menemui titik terang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.